Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Buraidah bin Khasib al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Rawahu Muslim. Zada at-Tirmidzi fa innahu tadhkirul akhirah. Zada Ibnu Majah min hadits Ibnu Mas'ud wa tuzahhadu fid dunya. Hadis masih terkait dengan penjelasan jenazah. Sekarang menjelaskan tentang ziarah kubur. Hadisnya dari Buraidah bin Khasib al-Aslami radhiyallahu taala. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian semua untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Tirmidzi menambahkannya fa innahu tadhkirul akhirah. Jadi kalau dalam hadis riwayat At-Tirmidzi itu ada tambahan kalimat selain kalimat kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha, tapi ada tambahannya fa innahu tadhkiratul akhirah. Zada Ibnu Majah, dan begitu pula hadis yang dari riwayatnya Ibnu Majah melalui hadis Ibnu Mas'ud, ada tambahan juga wa tazahhada fid dunya. Fa innahu tadhkiratul akhirah itu maksudnya karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau maknanya wa tuzahhadu fid dunya, membuat kita menjadi zuhud atau menjauhi dunia. Nah, hadis ini oleh para ulama dijadikan sebagai dalil diperbolehkannya kita berziarah kubur. Karena ada orang yang beranggapan bahwa ziarah kubur itu hukumnya adalah haram, hukumnya musyrik. Nah, kita menyebabkan kita menjadi musyrik. Ziarah kubur adalah perbuatan syirik. Karena dianggapnya bahwa ziarah kubur itu adalah bagian dari kegiatan penyembahan terhadap kuburan. Sehingga diklaimnya atau divonisnya itu adalah sesuatu yang haram atau sesuatu yang dianggap sebagai perbuatan syirik. Ada yang berpendapat seperti itu. Di dalam salah satu kitab karyanya Imam Zakaria Al-Ansori itu berbahaya bagi kita kalau misalnya melihat orang yang demikian lalu kemudian dengan mudahnya kita memutuskan hukum kafir, hukum musyrik kepada orang tersebut. Padahal kita nggak tahu bagaimana keadaan kondisi hati di dalam dianya. Apakah dia di dalam hatinya melakukan sesuatu, ada niatan kegiatan musyrik, kegiatan menyembah kuburan misalnya. Kalau tidak, maka kemusyrikan itu, tuduhan itu akan kembali kepada diri kita. Itu saking hati-hatinya. Jadi tidak mudah mengatakan musyrik, tidak mudah mengatakan kafir kepada orang lain, tidak sembarangan. Kalau kita lihat di beberapa kitab-kitab kuning itu ya, karya ulama-ulama, kita tidak diperbolehkan sangat mudah untuk mengatakan kafir, mengatakan musyrik,
kepada orang yang sebenarnya kita belum tahu persis apa di dalam hatinya. Jadi praktek-praktek yang ada di Sunan Gunung Jati kita harus sudon aja kepada orang-orang tersebut. Kalau ternyata kita korek ada penyimpangan karena memang ketidaktahuan dia, maka kita mulai ajari tentang bagaimana cara melakukan ziarah kubur yang benar. Maka yang paling aslam itu, yang paling selamat itu adalah berhusnudzon. Berhusnudzon, berprasangka baik kepada orang-orang yang kelihatannya menurut pikiran kita juga agak janggal. Tapi sebenarnya cara pandang demikian itu karena belum banyak memahami hadis, terutama hadis yang ini. Di dalam hadis yang ini sudah jelas sekali, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, bahwa Kanjeng Nabi melarang itu ya pada era sebelumnya atau masa lalu. Dulu, kata Kanjeng Nabi, dulu kemarin-kemarin saya melarang kamu, mencegah kamu untuk melakukan ziarah kubur. Sekarang fazuruha, nah sekarang silahkan ziarah. Ziarah kubur itu sebagai aktivitas kita, sebagai wasilah untuk bisa mengingatkan kita, pikiran kita, atau mempertimbangkan persoalan kita terkait dengan akhirat. Itu tujuannya. Nah, ada lagi hadisnya Ibnu Majah, itu dikatakan karena dengan ziarah kubur itu akan membuat kita menjauh dari persoalan dunia. Kadang-kadang sering sekali zuhud itu dimaknai dengan ketidakpunyaan apa-apa. Padahal zuhud itu adalah kemampuan dunia untuk menundukkan kita dan kemampuan kita untuk menundukkan dunia. Artinya apa? Artinya bahwa walaupun kita hidup bergelimang harta benda, kita hidup rumahnya mewah sekali, mobilnya banyak, pakaiannya bagus-bagus, tetapi itu semua tidak mempengaruhi orientasi kehidupan kita yang menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Di kita perjalanan kita difokuskan untuk mendapatkan keridhaan Gusti Allah, itu tidak diganggu atau tidak terganggu oleh adanya handphone yang ada di samping kita, oleh adanya BMW yang ada di samping kita, rumah bagus yang ada di samping kita, pakaian bagus dan bahkan berlimpahan harta misalnya. Itu tidak mengganggu sama sekali. Misalnya perilaku solehanya maupun kekuatan spiritualnya. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Akhirnya dengan mengingat atau dengan melihat, menyaksikan di hadapan kuburan bahwa ternyata kita juga akan mengalami hal yang sama dengan yang kita ziarahi tersebut, yakni kita akan dikubur dan sendirian, maka kita akan tumbuh jiwa untuk tidak tunduk kepada dunia atau tidak ditundukkan kepada dunia. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ina zairatil kuburi, akhrajahu At-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang perempuan yang berziarah kubur. Ini akhrajahu At-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, bagaimana hukumnya seorang perempuan melakukan ziarah kubur? Kalau dalam hadisnya Abi Hurairah ini, la'ina zairatil kubur. Kanjeng Nabi melaknat perempuan yang berziarah kubur. Kalau kita lihat misalnya sama prosesnya, boleh jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah adalah hadis di mana itu terjadi sebelum adanya perintah oleh Rasulullah melaksanakan ziarah. Hadis ini munculnya itu boleh jadi adalah hadis yang ketika Kanjeng Nabi belum ngomong fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Gitu. Nah kalau yang demikian, maka di dalam hukum di dalam ilmu usul fikih ini namanya nasikh mansukh. Yang ini dinasikh, dimansuh. Hukum ini, hukum yang zairatul lu'inal zairat itu dihilangkan, diganti dengan hukum yang baru. Apa itu hukum yang barunya? Fazuruha. Nah, dari Abi Hurairah ini
yang la'inaz za'iratil kubur, dalam satu kitab dikatakan bahwa ini adalah hadis yang diriwayatkan, hadisnya sahih, tapi dia jatuhnya itu sebelum munculnya perintah ziarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sekarang perempuan yang sedang berziarah itu bukan dikategorikan sebagai perempuan yang dilaknat. Yang kedua, ada lagi ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud la'ina zairatil kubur di sini itu adalah perempuan-perempuan yang ziarahnya itu tanpa mahram. Kalau ternyata hanya berdua dengan orang lain dan kemudian akan memunculkan makna fitnah atau memunculkan prasangka buruk dari orang lain, sesuatu yang bisa terjadi terhadap dua orang tersebut, maka hukumnya ya tidak diperbolehkan. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala la'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nahihata wal mustami'ata, akhrajahu Abu Dawud. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang meratapi mayit dan orang yang sengaja mendengarkan ratapan orang lain. Kalau dia berupaya untuk menasihatinya, itu berarti dia bukan kategori mustami, orang yang mendengarkan. Jadi lamunan anak mayit terus nangis, ya sedih tapi di luar kontrol, gitu, di luar kontrol. Misalnya ada orang yang begitu mati tinggal mati apa diwaliki kabeh disuweki sampai jerit-jerit, begitu sampai keras misalnya, jerit-jeritnya keras. Nah, yang demikian itu tidak disukai oleh Rasulullah, dan Rasulullah melaknati orang yang demikian. Jadi lamunan anak mayit sedih sih ya sedih, alam ditinggal mati oleh keluarganya sedih sih ya adalah hal yang manusiawi. Tapi aja sampai kita menjerit-jerit, aja sampai kemudian kita meratapi sangat berlarut-larut atau kelewat batas. Wa Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah natuha muttafaqun alaih. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Kanjeng Nabi meminta janji kepada saya untuk tidak meratapi mayit. Kemudian Ummi Atiyah menerimanya. Ya, saya berjanji, saya tidak akan sedih. Nah, mungkin dalam konteks ini ada ulama, dalam konteks ini ada ulama yang mengatakan memaknainya itu atau menggambarkan secara utuhnya Rasulullah ingin menyampaikan kematian saudaranya Ummi Atiyah. Sebelum menyampaikan informasi kabar tentang kematian saudaranya Ummi Atiyah, itu ngomong dulu tentang meratapi mayit, jerit-jerit biasanya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima yabihu alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan mayit itu disiksa karena di dalam kubur karena jeritan-jeritan tadi, ratapan-ratapan kita itu. Nahwahu anil Mughirah an Syu'bah radhiyallahu anhu, dan miliknya ada hadis dari Umar dan Ibnu Umar, ada hadis yang sama saja redaksinya dari tapi riwayatnya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. An Anasin wallahu a'lam bishawab. Penulisannya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.